Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Ahadiniah, NIM 20082031135 dari Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sebagai umat muslim, tentu penting untuk mengetahui cara melaksanakan sholat jenazah agar bisa ikut sholat ketika ada keluarga atau kerabat yang meninggal. Bukan hanya tata caranya saja yang perlu diketahui, melainkan juga bacaan doanya. Hukumnya fardu kifayah dan wajib dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang laki-laki meninggal dalam berutang disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya, apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan ia meninggalkan hartanya untuk membayar hutang, maka beliau akan mensolatkannya. Jika tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, solatkanlah temanmu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, jika ada sebagian kaum muslimin memenuhinya, orang yang tidak melakukannya tidak berdosa. Namun, jika tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, seluruh kaum muslimin di sekitarnya terkena dosa. Syarat sah sholat jenazah. Berikut syarat sah yang perlu dilakukan sebelum melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah sama dengan sholat lain, yakni menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga, letak jenazah berada di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya, kecuali kalau sholat dilakukan di dekat makamnya atau sholat gaib. Berikut orang terkait yang berhak mengurus jenazah. 1. Orang yang diwasiatkan, dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli ibadah. 2. Ulama atau pemimpin agama. 3. Orang tua dari jenazah tersebut. Yang keempat, anak-anak si jenazah ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Keenam, kaum muslimin. Rukun sholat jenazah yang benar yakni 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir. Yang kelima, mengangkat tangan pada takbir pertama. Ke-6, membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-7, membaca sholawat. 8. Berdoa untuk jenazah. Yang ke-9, salam. Niat sholat jenazah. Niat sebenarnya bisa diucapkan hanya di dalam hati saja. Diketahui menurut ulama tidak ada keharusan untuk melafazkannya sebelum sholat. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sunnah melafazkan niat, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i. Di samping ini, untuk menambah kekhusyuan sholat saat melaksanakannya, boleh untuk mengucapkannya. 1. Niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan. Yang perlu diketahui ada perbedaan lafal niat bagi jenazah perempuan dan juga laki-laki. Lafaz niat sholat untuk jenazah perempuan yakni sholli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Lafaz niat sholat untuk jenazah laki-laki yakni usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmuman karena Allah Ta'ala. Sholat jenazah bisa dilakukan kapan saja kecuali di 3 waktu yakni saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, matahari tepat berada di pertengahan langit. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam. Hal ini didasarkan pada hadis, itu ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit, tengah hari tepat, hingga ia telah condong ke barat. Ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Tempat pelaksanaan sholat jenazah. Selain waktu pelaksanaan, tempat atau lokasi untuk sholat juga perlu diketahui.
Meski sebenarnya bisa dilakukan di mana saja selama layak dan bersih, namun akan lebih baik lagi jika dilakukan di masjid. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, yakni bahwa ketika Sa'ad bin Abu Waqqas meninggal, Aisyah berkata, "Masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya." Namun mereka tidak menyetujuinya. Maka ia pun berkata, "Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah mensolatkan jenazah 2 orang putra Baidlah di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya." Muslim berkata, Suhail bin Da'ad adalah ibnu Baidlah dan ibunya adalah Baidlah. Hadis riwayat Muslim. Untuk tata cara bacaan dan gerakan sholat jenazah sebenarnya berbeda dengan ibadah lain pada umumnya. Berikut ini adalah tata cara dan juga bacaan sholat jenazah sesuai dengan urutannya. 1. Takbir pertama. Setelah membaca niat, segera lakukan takbiratul ihram. Ini dengan meletakkan tangan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Kedua, takbir kedua. Takbir dilakukan sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu. Kemudian kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu membaca sholawat Nabi dan bisa memilih sholawat Ibrahimiyah yang dianggap lebih afdol, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ketiga, takbir ketiga. Membaca takbir sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu. Lalu kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu membaca doa untuk jenazah. Doa jenazah umum. Doa sholat jenazah ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi maqdolahu waqsilhu bil ma'id wat salji wal barad wan naqihi minal qotaya kama naqa itat saubal abyadu minad danas wa abdilhu doran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa ahidzu min azabin qabri au min azabin nar. Doa jenazah perempuan. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudolaha waksiha bil ma'id wat salji wal barad wan naqiha minal khotaya kama naqa'isat saubal abyada minan danas wa abdil hadaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawzan khairan min zawjiha wa akhdil hajannata wa azhiha min azabin qabri au min azabin nar. Yang keempat, takbir keempat sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu meletakkan tangan di atas pusar lagi, lalu berdoa dengan doa untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkan. Doa tersebut sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan cobai kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Jika jenazah perempuan, maka doa sholat jenazah setelah takbir keempat menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang kelima, salam. Jangan lupa untuk salam untuk mengakhiri sholat jenazah, yakni mengucapkan salam sambil memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat lainnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat jenazah juga memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Beberapa keutamaan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Berpahala sebesar gunung Uhud. 2. Pahala mengalir bagi jenazah. Yang ketiga, dikabulkan doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.